Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Bersukacita sekali karena hari ini kita saraba spesial dengan wanita-wanita hebatnya GBI Oikumene. Dan saya percaya kita hadir di tempat ini karena kita punya kerinduan yang besar untuk menyembah Tuhan. Kita juga punya kerinduan untuk lebih lagi mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu mari kita siapkan hati kita buat jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini secara online. Biarlah kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Sebab kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tempat ini. Ada juga di mana saudara menyiapkan hati saudara untuk kehadiran Tuhan. Mari kita buka saraba kita dengan doa. Sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini buat kebaikan Tuhan, buat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa ada, duduk menikmati hadirat Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami mau menyembah Tuhan. Biar hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Bahkan saat kami belajar kebenaran firman Tuhan, Roh-Mu memampukan kami untuk memahami setiap firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi dari awal sama-sama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Dengan segenap hati katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Kami nyatakan kerinduan kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik baik. Sekali lagi sama-sama katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia.
sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap sedia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Itu kerinduanku Tuhan sepanjang hidup, melayani Tuhanku, melayani Tuhanku seumur hidupku sampai ku dapati Engkau Tuhan menepati janji-janjimu dalam hidupku Tuhan. Mau menyembahmu, mau memujimu Tuhan. Kami bawa kerinduan kami menyembah Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, kami saksikan betapa baiknya Tuhan, betapa hebat karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh dahsyat dan ajaib perbuatan-Mu, tak terselami pikiran kami Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, ajaib karya-Mu, ajaib nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan yang layak. Kami sembah Engkau Raja di atas segalanya. Tuhan yang hidup, Gembala kami yang baik, Bapa yang setia. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan kami yang setia, Bapa yang tak pernah tinggalkan kami.
dalam nama-Mu ada kemenangan, di dalam nama-Mu ada kuasa. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan damai sejahtera yang abadi. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kekuatan yang baru melawat kami Tuhan. Roh Kudus-Mu penuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu sepanjang hidup kami Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami tahu Tuhan bahwasanya kuasa-Mu selalu menyertai kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hari ini kami Tuhan Yesus datang ke tempat ini. Kami membawa kehidupan kami membawa kehidupan keluarga kami membawa Tuhan segenap kehidupan kami seutuhnya kepada Tuhan. Biar kami menjadi rumah doa-Mu Tuhan, di mana kami menjadi tempat kesukaan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, rumah doa-Mu. Katakan agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembah. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kau jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan, jadikan aku Tuhan, oh, rumah doa-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi, jadikan ini kerinduan kita. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Amin, amin. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Katakan agar semua keluargaku Tuhan, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa
ucap syukur Tuhan buat malam hari ini, anugerah-Mu besar, baik untuk kami semua yang hadir di tempat ini. Kami yakin kami ada sebagaimana kami ada karena kasih setiamu yang melimpah. Tiba saatnya Tuhan kami akan berbicara mengenai firman Tuhan. Kami mau sharing satu sama lain mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami mau Roh Kudus yang memimpin diskusi kami, Roh Kudus yang beracara malam hari ini, sehingga pengertian yang kami dapatkan itu datangnya dari Tuhan, bukan atas dasar pemikiran kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap belajar firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Oke, haleluya, haleluya. Mirip pendeta itu ya. Oke. Baik, shalom. Iya, oke. Kali ini kita saraba bersama dengan wanita-wanita Bethel yang luar biasa. Saya yakin kita semua malam hari ini sudah diberikan ayatnya dan kita akan belajar bersama-sama. Mari kita buka langsung sama-sama dalam Amsal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Jadi seringkali apa yang kita bicarakan di dalam saraba adalah sebenarnya ini bahan khotbah untuk di hari Minggu. Jadi sehingga waktu kita terima di hari Minggu kita sudah punya dasar, kita tidak kagok dan kita bisa menerima dengan lebih baik. Kita bisa mencatat dengan lebih baik. Oke, Amsal 6 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Nah kita akan baca secara bergantian, semuanya boleh pegang mic. Saya ayat yang genap, ibu-ibu semuanya ayat yang ganjil, yang mengerti katakan amin. Amin. Baik, silakan ya kita akan baca bergantian, ibu-ibu sekalian ayat yang ke-7, saya ayat yang ke-6. Saya akan membaca, hai pemalas pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ke-7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Baik, terima kasih. Berbagai orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, merenungkan dan melakukannya. Nah kita berbicara ini ayat yang sudah sering kita dengar, betul apa betul? Nah kita sudah sering dengar ini. Nah yang menarik kita akan kulik dalam-dalam ini, kita kulik tipis-tipis ayat yang ke-6. Jadi sebenarnya ayat 6 sampai 11 kalau kita lihat dan sudah baca semua saya yakin. Ini dia menegur kepada seseorang yang punya sifat apa? Pemalas. Nah yang pasti kita pernah ketemu ya sama orang-orang sekitar kita. Mohon maaf nih mungkin ada anggota keluarga kita, anak kita mungkin yang dulu pemalas atau bagaimana. Mungkin pernah ketemu atau mungkin ada orang yang pernah tinggal sama kita lalu pemalas, saya minta ampun. Itu kan bisa kadang bikin ngeselin banget gitu kan. Nah ternyata firman Tuhan juga menyasar kepada orang-orang yang punya sifat pemalas dan itu ditegur keras. Kenapa saya bisa katakan ditegur keras? Ini sebelum kita nanti diskusi. Ya. Coba perhatikan. Pernah enggak manusia itu direndahkan lebih daripada binatang? Kali ini kita disuruh belajar sama semut. Orang kan harusnya guru itu belajar cari gurumu S2, nah S3. Tapi kali ini teguran keras ini, kenapa saya bilang sangat keras? Karena dia menegur suruh belajar sama binatang. Semut ini binatang loh. Artinya orang pemalas dia punya level. Mohon maaf nih level apa IQ, EQ dan lain sebagainya. Ini di bawah binatang. Ternyata pemalas itu secara hierarki mungkin bisa lebih dibawa daripada binatang. Disuruh pergilah kepada semut, disuruh ngapain? Ah ini penting sebelum kita masuk. Disuruh ngapain? Perhatikanlah lakunya. Nah ini penting buat kita semua nih. Untuk kita mau belajar, supaya pembelajaran kita bagus, maka yang harus kita perhatikan adalah yang harus kita lakukan adalah memperhatikan. Sama-sama katakan memperhatikan. Memperhatikan. Karena orang belajar itu pertama dari memperhatikan. Nah kebanyakan kita mau belajar tapi kebanyakan ngomongnya daripada belajarnya. Ingat firman Tuhan, saya agak sedikit ini ya. Jadi pergilah kepada semut, bayangkan seperti apa pemalasnya. Pemalas itu diibaratkan lebih rendah daripada binatang. Lalu yang kedua untuk kita mau belajar, ternyata yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan adalah memperhatikan. Nah kemampuan memperhatikan ini termasuk di dalamnya kemampuan apa? Melihat, mendengar, ya, membaca situasi. Tahu membaca situasi?
Tahu mungkin ibu-ibu pernah melihat ya, kalau situasinya suaminya itu lagi pulang kantor atau pulang dari luar, tiba-tiba pokoknya model senyumannya itu yang menghadap ke bawah. Pokoknya sedikit lagi ada orang menegur gitu sudah diterkam sama dia. Itu namanya kita juga harus membaca situasi. Itu memperhatikan namanya. Memperhatikan termasuk di dalamnya mendengarkan, memperhatikan dengan seluruh panca indera, baik pendengaran, penglihatan. Lalu bukan cuma itu, tetapi membaca situasi. Nah di tempat saya kan pegawainya kan dipindah-pindah tuh. Kadang di bagian ini, di bagian ini. Jadi selalu saya diajarkan sama seseorang. Ini bukan orang percaya ngajarin saya. Saat kita pindah ke sebuah ruangan yang baru, maka kita harus namanya berikro. Berikro itu membaca. Jadi bukan membaca untuk membaca apa? Membaca situasi. Nah dengan kita membaca situasi, dengan kita melihat, dengan memperhatikan, dengan seluruh panca indera yang Tuhan kasih, maka yang dituntut itu bukan kita jadi pintar. Karena orang pintar banyak. Tapi yang dituntut kita adalah menjadi apa? Itu lihat ayatnya. Dan jadilah apa? Bijak. Bukan dituntut untuk jadi pintar. Tetapi jadi bijak. Nah sama waktu seorang pemalas ditegur disuruh belajar sama binatang. Bukan dituntut untuk jadi pintar. Tetapi menjadi bijak. Nah dan terus seterusnya. Nah, ada kata bijak yang kita dengarkan juga di dalam perjanjian baru. Ada yang tahu? Perumpamaan yang menggunakan kata bijak. Siapa? Ada yang bisa menebak? 5 gadis bodoh dan 5 gadis. Dikatakan kapan 5 gadis bodoh dan 5 gadis? Kata bijak ketemu lagi dengan yang namanya 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Ingat, yang dituntut dari kita semua, makanya ada kan wanita bijak berdampak. Ini kan sebenarnya ada bijaknya itu ya. Cakap dan berdampak ya. Dalam cakap itu kan ada kata bijak di dalamnya. Cakap. Nah ternyata itu juga dituntut. Sebagai wanita-wanita Betel Indonesia ini harus memiliki sesuatu yang bijak. Itulah saya menarik. Kenapa? Kalau kita perhatikan, kenapa perumpamaan tentang wanita yang bodoh dan bijak itu harus ke perempuan. Kenapa tidak laki-laki? Anda pernah memikirkan? Atau karena itu Tuhan Yesus pakai temannya dari mempelai wanita. Jadi harus wanita sama-sama begitu ya. Ternyata gak sembarangan juga. Ternyata wanita itu lebih gampang bijak daripada laki-laki. Ya, karena kan wanita dari sisi psikologis dia bisa menahan gempuran emosional dibandingkan laki-laki. Laki-laki kadang-kadang gak sabaran kan begitu ya. Tapi wanita bisa. Nah, makanya wanita dituntut untuk lebih bijak. Itu pelajaran yang pertama yang kita dapatkan. Nah kita ketemu kata bijak lagi di 5 wanita bodoh dan 5 wanita yang bijak. Nah coba sekarang saya mau kita malam hari ini pengantar, ini baru pengantarnya sudah dapat banyak ya. Kita akan belajar lagi malam hari ini begini. Kalau dari ayat 6 sampai dengan 10 itu kan coba ayat 8 deh lihat. Perhatikanlah biarpun tidak ada pemimpinnya, ini semut maksudnya, enggak ada pemimpinnya, pengatur atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Coba kita ingat cerita tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Ada kesamaan enggak dengan semut ini? Ada, coba silakan. Sekarang saya open mic, silakan kita bicara kira-kira antara 5 gadis bijak dan semut yang bijak ini, yang disuruh kita belajar selain semut, ada enggak persamaannya? Oke, silakan. Maminya Petra. Silakan. 5 gadis bijak itu yang dengan 5 gadis bodoh dengan 5 gadis bijak itu dia menyiapkan pelita. Ya, bawa gantang. Persamaannya dengan yang di Amsal? Kalau ini dia mengumpulkan makanan pada waktu panen. Jadi sudah ada persediaan makanannya itu sebelum musim hujan. Oke, berarti kita bertemu dengan yang namanya kata persiapan. Ya. Betul ya? Apalagi kira-kira kita bisa apalagi yang kita temukan lagi persamaannya selain persiapan apa? Mami apa? Kalau wanita bijak ini, perempuan yang bijak itu dia menyiapkan pelita dan menyiapkan minyak. Jadi kalau habis maksudnya sudah ada persediaan juga. Ya. Sama halnya dengan semut tadi, mempersiapkan juga pada waktu panen supaya mengumpulkan ini. Sehingga pada waktu
waktunya dia sudah punya persiapan. Ada lagi yang lain? Sama, berarti persiapan toh? Iya, iya. Ada lagi yang lain? Mage mungkin? Bu Tante Berta mungkin, siapa tahu? Ada persamaan? Saya bantu. Misalkan coba pikirkan begini. Kapan wanita bijak sama wanita bodoh itu ada perbedaannya, terlihat perbedaannya pada saat kapan? Coba baca nanti, coba kita buka deh kalau gitu ya. Wanita bijak dan wanita bodoh. Ada bisa bantu cari? Matius. Ya, Matius 25 kita buka sama-sama. Ini saya langsung kepikiran ke sana ya. Matius 25, ya. Oke. Nah, coba perhatikan. Kapan kemudian wanita yang membawa yang 10 orang ini terlihat bodohnya sama terlihat bijaknya? Kapan? Kalau kita coba baca deh. Ini kan ada pada waktu itu hal kerajaan surga semua 10 gadis mengambil pelita dan menyongsong laki-laki. 5 di antara bodohnya gadis. Gadis yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Gadis yang bijaksana membawa pelita dan juga membawa minyak dalam buli-buli. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah seorang berseru mempelai datang. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya membereskan pelita. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi situ dan seterusnya. Kapan wanita ini yang kita ceritakan itu terlihat bodoh dan terlihat pintar? Hah? Bukan, kapan kejadiannya? Karena kan begini, ini saya kasih bantu ya. Waktu mereka pergi ke sana, sama-sama bawa minyak enggak? Sama-sama bawa pelita enggak? Sama-sama bawa pelita. Ya kan? Terus kapan pelitanya itu mau dipakai? Pada saat apa? Waktu kapan? Waktu orang akan kelihatan pintar atau bodoh pada saat ada sesuatu terjadi dalam hidupnya. Seperti yang tadi penyergap datang. Makanya di ayat yang kita baca di Amsal itu bicara tentang tadi apa? Kalau kemalasan datang dan dia apa? Coba di Amsal 6 tadi. Iya, kemiskinan datang seperti apa? Pencuri dan apa tadi? Orang yang membawa senjata ya, betul ya? Lihat kesamaannya lagi apa? Ya, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Loh, iya kan benar? Seperti seorang apa? Sama gak kayak tadi? Kalau kita lihat nih, kalau kita baca tadi tentang 5 gadis bojek, kapan itu ada perbedaannya? Pada saat datang mempelai laki-laki. Nah, coba kita lompat-lompat. Ini betul-betul kita disuruh untuk, ini PA bener-beneran ini. Coba perhatikan tentang perumpamaan orang yang mendirikan bangunan di atas pasir dan di atas batu. Kapan, dia tahu ya ceritanya ya, ada orang ya. Kapan ditahu bahwa bangunannya kuat? Ketika datang badai hujan. Waktu nggak datang kelihatan ya, sama kan? Nah, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak sama enggak? Sama. Waktu belum datang mempelai sama-sama, orang sama-sama tidur. Ya kan? Terlihat sama-sama, tidurnya juga sama, ininya juga sama seperti itu. Tapi kapan dia nanti kelihatan? Pada saat nanti ada badai kehidupan, ada datang cobaan, itu baru kelihatan, oh dia ini bijak atau bodoh. Sama, orang yang tidak mempersiapkan segala sesuatu, kapan kira-kira dia akan kelihatan bodoh atau tidak? Pada saat nanti ada yang menimpa dirinya. Nah, sekarang kita pikirkan kembali. Ya betul ya, berarti ya. Nah, kita pelan-pelan sampai ke situ. Saya mau kita mulai sekarang agak sedikit membuka pikiran kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan. Mempersiapkan itu apa saja yang di dalam benak kita untuk mempersiapkan itu yang harus kita lakukan. Contoh saya mau kasih spesifik misalkan masalah keuangan. Ya kan ini kan mempersiapkan ya, kayak misalkan kalau kita baca Hai Pemalas ayat yang ke-6,
Ayat yang ke-6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah biarpun tidak ada pemimpinnya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, kalau kita bicara tentang, saya kerucutkan supaya kita tidak kemana-mana, kalau kita bicara tentang finansial, keuangan lah misalkan, kira-kira, ini judul khotbah minggu depan itu menabung versus boros, itu judulnya. Jadi saya mau kita agak spesifik ke arah menabung keuangan atau finansial. Nah, kira-kira kata mempersiapkan itu kita bisa terjemahkan apa dalam kehidupan kita? Silakan bicara. Bu Mary mungkin. Kalau finansial kita menabung sedikit demi sedikit. Oke. Dan tidak boros. Kan Oke. pada saat ada Kebutuhan mendadak. kebutuhan mendadak ada persiapan. Oke, iya. Itu salah satunya. Ada yang lain misalkan? Silakan. Agnes, Ibu Etni yang sudah pengalaman. Ada? Kira-kira? Tante Berta, silakan Tante Berta mau ngomong. Iya, luar biasa. Ini pengalamannya banyak ini. Ya, kalau menurut saya itu kita harus bijak mengatur. Ya, jangan sesuai dengan keinginan kita, tapi kebutuhan. Di dalam mempersiapkan segala sesuatunya untuk masa depan. Kalau Tante Berta kebutuhan yang mendadak biasanya apa? Ini orang meninggal. Kalau orang Toraja itu kan, wah, kalau sudah orang meninggal itu, wah. Nah itu. Itu. Bukan keluarga kita, maksudnya dari sanak saudara yang di kampung itu kan. Ya. Kalau sudah bilang. Ya, tetangga juga. Oh iya, tetangga juga, betul. Tetangga juga. Nah, terus gimana? Nah, kalau kita membacakan di Tante Berta menyediakan roti di musim panas. Nah, ada maksudnya itu, apa maksudnya kira-kira? Menabung itu kapan? Menabung itu. Misalkan ini menabung misalkan. Itu kalau macam kami ini ya pensiun ya. Iya. Ya kita tidak ambil semua, jadi kita mesti sisipkan untuk ke depannya. Apa maksudnya kira-kira kata musim panas di situ? Kalau ada namanya keperluan atau masalah Apa dimaksudnya gini? Semut itu menyediakan roti di musim panas. Kenapa di musim panas dia menyiapkan roti? Semut. Karena di situ musim kekeringan. Bukan, karena banyak makanan. Oh iya, karena banyak Betul makanan, tidak? jadi kita siap. Iya, itu maksud saya itu. Sama seperti cerita Yusuf. Tahu cerita Yusuf kan? Waktu datang kelaparan di Mesir, waktu 5 tahun pertama dia ngapain? Dia suruh kumpulkan 1/10, 1/5, 20% dari semua hasil panen disuruh simpan di lumbung. Betul tidak? Nah, kira-kira kalau menurut kita gini, secara kita kan sudah berpikir nih, kira-kira kapan sih kita bagusnya untuk menabung, Tante Berta? Pada saat terima THR toh pasti. Ya kan, banyak. Betul ya? Itulah dimaksudnya musim panas itu. Jadi pada saat kita lagi kelimpahan, maka kita harus mulai menabung. Betul atau tidak? Iya. Jadi disitulah kita diberi, itulah disebut dengan kita wanita yang bijak. Yang setuju katakan amin. Benar nggak? Jadi jangan ada saya misalkan THR apa semua langsung jas gitu ya. Itu kelakuannya bapak-bapak biasanya. Saya gitu ya. Iya, gas full. Iya kan, benar nggak ya? Tetapi disinilah kita wanita itu, makanya malam hari ini bagus sekali temanya. Dituntut untuk bukan pintar loh ya. Ada orang pintar menghabiskan uang, tapi tidak bijak. Bijak itu tahu kapan menghabiskan, tahu kapan menyimpan. Jadi hati-hati dengan kata orang bilang pintar. Pintar itu belum tentu bijak. Tapi kalau orang bijak, dia tahu kapan masanya untuk dia simpan, dia tahu kapan masanya untuk melepaskan. Makanya kadang-kadang ada orang bijak terlihat kayak pelit. Tapi sebenarnya tidak pelit, dia sebenarnya bijak. Betul ya? Contoh misalkan, enggak usah ini mama kan semua kan biasa ya. Terutama masalah simpan meminjam deh.
Nah ini kan bahaya. Kadang kita kan nolak orang karena kita tahu secara bijak ini kalau kita pinjemin ini dia nggak bisa balikin. Kan ini membuat perkara jadinya. Iya kan? Apalagi kalau misalkan mohon maaf nih yang minjem belum bekerja. Bagaimana dia mau bisa mengembalikan? Kan kita kadang dituntut untuk mulai bijak. Hati-hati dengan yang namanya utang loh Bapak Ibu. Ibu-ibu, karena kenapa? Biasanya itu bisa merusak hubungan. Apalagi kalau misalkan yang mengutang lebih galak daripada yang diutangi gitu kan ya. Kan nggak mungkin kita pakai lagi orang Ambon misalkan manggil. Tagihkan dulu kan nggak mungkin kan, biaya tagihnya lebih gede daripada orang Timur gitu loh kan biasanya dipakai itu ya gitu ya. Jadi orang yang bijak itu orang yang tahu kapan harus, kan dikatakan jadilah bijak. Semut itu ngapain? Dia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Benar ya? Gitu. Jadi itu. Nah cuman sekarang begini, permasalahannya begini. Ini ada yang saya pikirkan. Saya mau semuanya berbicara ya, kalau perlu di deret ini. Apakah menabung itu salah satu cara kita mengelola keuangan dengan baik? Karena ingat, saya yakin kita semua di sini pernah mendengar cerita tentang talenta. Betul ya? Ada kan 1, 2, dan 5. Yang 2 dikembangkan, yang 5 dikembangkan, yang 1 diapain? Disembunyikan atau ditabung? Disimpan toh? Ditabung gak itu? Nah, tapi di ujungnya dikasih tahu. Ngapain? Kamu hambaku yang tidak setia dan jahat. Padahal sekarang saya tanya, waktu perumpamaan itu ada, sebenarnya yang punya duit rugi, yang punya talenta itu rugi enggak sih? Tidak. Kenapa? Duitnya kan tetap ada. Dibalikin lagi. Tapi kenapa disebut dengan hamba yang jahat? Sekarang kita agak naik lagi level. Itu tadi menabung. Tapi sekarang kenapa? Orang yang menabung dibilangnya sama Tuhan Yesus, hambaku yang jahat. Silakan. Bu Maria bisa mau? Karena malas. Itu. Karena jahat itu identik. Pokoknya bersaudara lah sama malas. Jadi karena kalau malas Ibu ya. Kita malas, maka kita artinya kalau walaupun kita menyimpan mungkin itu sesuatu yang tidak berguna lah. Karena kita pikir itu baik, padahal itu sebenarnya tidak baik. Sampai Tuhan bilang jahat dan malas. Nah oke, betul. Sampai gini, kata yang saya mau cari adalah kata pemalas. Kata pemalas inilah yang menyebabkan orang dia tidak mau, walaupun menabung ya, tapi dia tidak mau mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Nah sekarang kita mau naik level. Ini kan semut ya. Semut kan tadi apa? Dia menabung. Tapi walaupun tetap memalas, tapi kan dia binatang nih. Binatang ya paling tinggi kan gak mungkin binatang itu mengelola yang bagaimana lagi. Udah paling tingginya ya menyiapkan roti di musim panas dan menyiapkan bahan pangan dipanen. Itu kan sudah paling tingginya. Tapi kalau manusia kita punya kemampuan satu lagi. Kita bisa melipat gandakan apa yang Tuhan kasih. Kita punya kemampuan itu. Betul atau tidak? Dan kalau kita tidak pakai itu kita dianggap jahat. Nah ibu-ibu itu sebenarnya punya kemampuan itu, makanya bukan hanya dikasih suruh jadi pintar. Tetapi bijak. Supaya apa? Apa yang ada di tangan ibu-ibu, contoh misalkan nih dikasih duit belanja dan sekian-sekian, itu bisa dikembangkan. Dan memang saya melihat ibu-ibu itu dikasih uang belanja apa aja, tetap aja setiap 1 bulan itu terpenuhi semua. Bisa semua makan orang satu rumah, betul atau tidak? Karena begini, kemampuan yang sebenarnya mau dituntut dari wanita bijak itu bukan cuma sekedar kemampuan menabung. Menabung itu bagian kecil dari yang namanya mengelola, sama-sama katakan mengelola. Kemampuan mengelolalah yang Tuhan tuntut dari setiap orang. Dan kemampuan mengelola tidak mungkin ada sama orang pemalas. Yang setuju katakan amin. Benar gak? Tidak mungkin ada orang punya kemampuan mengelola kalau dia pemalas. Makanya musuhnya dari mengelola itu pemalas. Makanya saya ingatkan sama perumpamaan yang tadi. Perumpamaan tentang talenta. Kenapa dia gak mau itu? Karena dia malas untuk mengelola.
Ya kalau semut nggak mungkin dia mengelolanya ya begitu, ditabung, disimpan makanannya. Tapi itu kan binatang. Harusnya binatang aja bisa begitu. Kita manusia bukankah dikasih apa? Kepintaran, dikasih akal budi. Betul apa betul? Artinya kita dituntut bukan hanya sekedar menyimpan, tetapi mengelola, mengembangkan supaya apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya kita bisa pakai. Nah, sampai di sini sudah kebayang ya kenapa Tuhan benci sekali, bukan benci ya, Tuhan tidak menyukai orang yang pemalas. Ya, ada lagi, oke, baik. Itu ya. Jadi ada yang mau menanggapi silakan. Saya kasih ini saya membawa pemikiran kita supaya ayat yang kita baca kita bisa lihat oh ternyata Tuhan ngajarin kita nggak cuma sekedar menabung, tetapi mengelola. Ya. Mengelola itu kan misalkan gini, yang saya tabung kan 20% Pak. 70%-nya diapain? Nah kan 10% biasa kan ibu kan 10% per puluhan, betul ya? 20% misalkan menabung. Kalau misalkan gini, kalau ibu tanya sama saya, berapa sih yang kita tabung wajarnya? Kalau saya mengacu kepada Alkitab, maka saya mengacu kepada cerita mengenai Yusuf. Yusuf itu dia tabung 1/5 atau 20% dari gandum yang didapatkan, penghasilan yang didapatkan untuk persiapan musim kemarau. Artinya sebenarnya, dan ini sesuai dengan prinsip ekonomi. Saya sudah mendengar beberapa ahli ekonomi dari mengatur keuangan, dia bilang angka yang wajar untuk 20% ini mau ditabung kah, mau diinvestasikan. Misalkan ibu-ibu kan investasinya apa? Wah, emas. Ya betul ya, betul enggak apa-apa emas. Karena emas lagi naik. Itu wajar kan, emas kan kita pegang barangnya kan. Kalau naik terus dulu emas harga berapa tuh? Harga 500, sekarang sudah 1.950 malah. Itu kan kenaikannya kan luar biasa. Selain itu biasanya apa lagi kalau di ibu-ibu ini diinvestasikan kemana lagi? Tanah biasa ya, tanah di kampung. Yang penting nggak diserobot ya. Gitu kan, apa lagi kira-kira kan? Itu kan termasuk dalam mengelola. Jadi kalau untuk prinsip ekonomi, saya meyakini bahwa Alkitab sebenarnya pun punya jawaban. Berapa sih angka yang kemungkinan baik untuk kemudian dijadikan tabungan itu 20%. Itu 20%. Jadi kalau misalkan kita punya dikasih itu 10% buat perpuluhan, 20%, 70%-nya. Nah Tuhan itu gak pernah permasalahkan yang 10%. Ya manusia-manusia aja yang gak ngerti mengenai konsep persepuluhan kemudian mempermasalahkan yang 10%. Padahal harusnya yang dipertanyakan bagaimana dengan 90% yang kita pegang. Bagaimana dengan 70% yang kita pegang. Kan itu sebenarnya yang masalahnya. Karena apa yang kita pegang 70% atau 90% yang kita pegang itu akan menentukan 1/10 bulan depan lagi kita bisa kasih atau enggak. Benar enggak? Iya kan? Kalau kita bisa mengelola yang baik 90% ini, maka kita akan bisa memberikan kembali apa yang 10% untuk bulan depan yang memang punya Tuhan di situ persepuluhan, kan begitu. Nah ini dia yang seringkali manusia tidak paham. Makanya kemampuan mengelola sangat penting bagi kita dan itu hanya bisa didapatkan kalau kita punya yang namanya menjadi wanita yang bijak. Mengenai teknik mengelola di sini sudah senior lebih saya daripada saya kan gitu. Saya kan sudah bisa mengerti bagaimana mengelola karena kan sampai sekarang nggak usah begitulah. Saya sekarang tanya misalkan contoh, misalkan percaya atau tidak manusia kita semua nih yang ada di sini, terutama yang ibu-ibu nih berpikir gini. Dulu waktu saya married saya nggak punya harta loh, benar atau enggak? Harta saya mungkin cuman tempat tidur apa begitu ya. Tapi sekarang punya rumah, punya apa lagi? Itu kan pengembangan. Walaupun ada orang yang tajirnya melintir tiba-tiba bisa cepat kaya, ada yang pelan-pelan tapi bisa mengumpulkan. Kan itu tetap sama dengan kemampuan mengelola. Ada orang yang mungkin yang punya jiwa bisnis tinggi, dia bisa investasi, dia bisa buka usaha sehingga kekayaannya bisa. Ingat yang Tuhan berikan kepada kita bukan kekayaan, tetapi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bahasa Inggrisnya itu coba kita buka deh. Ulangan.
satu ya. Ulangan 8 ayat 18. Ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan apa? Kepadamu kekuatan untuk apa? Iya. Jadi Tuhan tidak pernah kasih kita yang namanya kekayaan, tetapi kekuatan. Nah, kekuatan bahasa Inggrisnya itu bukan strength, tapi ability. Ability itu termasuk di dalamnya kecerdasan, kemampuan, ya, ketepatan, itu ability namanya. Bukan strength. Strength itu kuat, kayak misalkan orang kuat angkat beban itu kuat, itu strength. Tapi kata kekuatan di sini itu menggunakan kata ability. Nah, kata ability itu maksudnya kemampuan. Ya. Saya tahu makanya dia ibu-ibu kan ada kemampuannya masak. Itu dari Tuhan loh. Seperti Ika ya kan? Kan bisa masak, akhirnya buka catering. Ya, yang Tuhan berikan adalah kemampuan, kekuatan untuk memasak. Ya kan? Itu. Kalau Tante Berta kan kemampuan untuk merawat orang. Betul atau tidak? Kan suster toh? Iya, jadi yang Tuhan berikan adalah kemampuan untuk merawat. Dan itulah yang menghasilkan kekayaan. Kan dari situ gajinya. Kan gitu. Sama, mohon maaf nih, Ika kan juga dari situ kan penghasilannya. Iya, nah itu. Nah terhadap, oke, saya mau tanya sekarang malam hari ini. Terhadap ability atau kemampuan yang Tuhan berikan, maka apa yang harus kita lakukan dengan itu? Apalagi? Diasah, betul tidak? Karena kalau tidak diasah ini kemampuan, maka dia akan jadi tumpul. Nah, orang yang bijak itu berarti orang yang bisa mengasah kemampuannya, betul atau tidak? Jangan sampai Tuhan kasih sudah kemampuan masak, tapi nggak pernah diasah. Nah, untuk mau mengasah perlu, nggak mungkin orang pemalas itu mau ngasah, betul atau tidak? Karena kenapa? Dia malas kok, bangun tempat tidur aja nggak mau, begitu kan? Betul atau tidak? Orang malas kan begitu. Makanya orang malas pasti susah berkembang. Orang malas susah berkembang. Dan habis itu dia akan coba Mi, lihat orang malas. Dia akan salahkan keadaan. Ini gara-gara presiden ini tidak bisa ciptakan lapangan kerja. Padahal dia sudah diberikan kemampuan ya untuk mendapatkan kekayaan. Ya, betul apa betul ini? Ya, kan? Nih ibu-ibu ini coba deh kira-kira ada enggak yang mau cerita ya? Kemampuan apa sih yang, Ika deh. Kan gini, ability itu kemampuan. Tapi kadang orang enggak mengerti kemampuan dia itu apa. Dari mana. Nah coba mungkin Ika bisa cerita kan sharing ke kita. Karena dia kan catering nih, buka catering. Kapan sih tahu bahwa ternyata Tuhan kasih saya kemampuan untuk catering masak. Nah silakan. Coba dikasih naik-naiknya. Ya. Soalnya supaya suaranya jelas. Gitu ya. Jadi awalnya itu saya juga tidak tahu kalau saya punya kemampuan memasak. Karena dari kecil jarang terjun ke dapur ya. Karena mungkin orang tua juga sibuk bekerja. Jadi kami jarang melakukan aktivitas di dapur. Berlanjut sampai saya punya anak pun saya kerja. Itu jarang sekali gitu. Tapi ada saatnya waktu itu pas COVID, jadi itu kan semua kita ada di rumah, tidak ngapa-ngapain. Ya tidak bisa berinteraksi, tidak bisa keluar bekerja, harus di rumah. Nah di situ saya mulai bingung mau ngapain, karena orangnya saya kan tidak bisa diam. Jadi saya buka-buka lah YouTube buat resep-resep. Awalnya saya bikin resep donat gitu. Saya ikutin langkah-langkahnya, saya putar lagi, bikin lagi, putar gitu. Awalnya itu jadi, habis itu saya coba lagi, enggak jadi lagi, bantet. Terus tapi saya tidak berhenti sampai di situ. Saya penasaran kenapa yang pertama jadi, yang kedua tidak jadi. Jadi saya coba lagi, akhirnya bisa dan akhirnya bisa menguasai resep tersebut. Nah kemudian ibu-ibu di kompleks itu punya kegiatan yang sama ternyata. Semua pada buka YouTube dan praktek memasak. Jadi kami itu saling
foto-foto, saling pamer-pamer lah gitu ceritanya. Terus ada yang lihat postingan saya, terus dia bilang bisa tidak buat di rumah. Terus saya cobalah dari situ awalnya. Jadi sebenarnya tidak ada niatan buat membuka usaha kuliner. Sebenarnya tidak ada sama sekali. Jadi awalnya itu cuma karena iseng-iseng aja coba-coba. Terus ada yang mau coba, saya bikinkan lah. Terus dia bilang, kebetulan waktu itu RT-nya kami di kompleks. Dia bilang, ih enak. Terus dia langsung posting di grup dagang. Saya juga sampai kaget, di posting. Terus banyak yang pesan di keesokan harinya. Nah itu titik awalnya di situ. Terus banyak yang coba. Akhirnya ada lagi tetangga bilang, coba bikin kue ini. Saya coba lagi bikin, ternyata orang suka gitu. Dan berlanjut terus saya coba dan kembangkan, dan puji Tuhan, saya juga tidak menyangka bisa sampai di titik sekarang, karena itu awalnya dari yang tidak niat, tapi Tuhan itu buka jalan gitu buat saya gitu. Ada aja orang yang tolong bikin, begitu saya posting, ada juga yang mau. Lama-lama orang bilang, coba saya mau ibadah, waktu itu sudah lepas COVID, saya mau ibadah, bisa tidak masakan saya? Saya dengan PD-nya langsung bilang iya. Padahal yang saya baru pelajari kan baru kue-kue ya. Kalau masakan jujur selama saya sebelum buka catering, saya hanya tahu tumis kangkung, goreng tempe, goreng Indomie. ayam, crispy. Indomie. Masak air, rebus telur. Saya cuma tahu itu, dan dengan PD-nya saya bilang iya. Padahal itu saya pikir begini, ada di YouTube, saya bisa belajar gitu. Dan puji Tuhan itu, ternyata Tuhan kasih kemampuan saya di situ. Di situ saya baru menyadari, oh ternyata ini. Dan tapi saya tidak kayak berbangga diri begitu ya. Saya masih merasa pasti masih ada kurangnya. Jadi sampai sekarang pun saya tetap belajar begitu. Itu? Iya. Luar biasa, kasih dulu tepuk tangan dulu. Itu kadang-kadang kepepet toh. Kepepet. Tapi coba kita pikirkan kembali. Mungkin gak itu terjadi kalau orangnya malas? Tidak mungkin. Kenapa? Kan malas bergerak tuh. Malas liatin. Apalagi gini ya, orang-orang zaman sekarang itu kalau pegang handphone, dia maunya itu cepat yang short video gitu loh. Mana mau orang pantengin. Terus maunya itu yang masalah ini, kalau nggak masalah pernikahan, perceraian, maunya nonton yang itu begitu. Masalah ada skandal atau apa, sukanya nonton begitu. Tapi tutorial, mana ada yang mau nonton itu biasa. Paling penontonnya sedikit. Coba kalau penontonnya yang gitu-gitu, yang skandal-skandal, miliaran yang nonton. Tapi begitu tutorial paling 10.000, 12.000 gitu ya. Nah itu tidak mungkin terjadi kalau kemampuan atau ability yang Tuhan kasih tidak mungkin bisa dikembangkan kalau orangnya malas. Makanya itu tadi korelasinya. Ya. Nah, buat kita semua malam hari ini, kalau kita mengerti bahwa Tuhan ada menitipkan sesuatu buat kita, kemampuan, maka kita punya tanggung jawab untuk kembangkan itu. Ya, sekali lagi, kita punya tanggung jawab untuk mengembangkan itu. Nah, kalau itu berhasil dikembangkan, maka saya katakan lagi, kekayaan, kemuliaan itu dia akan ngekor, ngikutin. Selama ini kan kita kadang salah, kita nyari kekayaannya, padahal Tuhan tidak kasih kita kekayaan. Tuhan kasih kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ability-nya, kemampuannya yang Tuhan kasih sama kita. Nah kemampuannya itu, saya melihatnya biasanya wanita itu lebih baik mengeksplorasi itu ketimbang para pria. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya juga para wanita itu kalau sudah menemukan sesuatu yang cocok, kayak ini tadi kayak Ika ya, sesuatu yang cocok ini, dia itu bisa lanjutkan terus, itu bisa jadi. Nah, gitu. Makanya saya mendorong kemampuan mengelola bukan hanya kemampuan menabung, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Berapapun jumlahnya, berapapun kemampuannya. Yang setuju katakan amin.
Iya. Ya kan begitu. Oke. Ada lagi yang mau silakan ada mungkin yang mau bercerita mengenai pengalaman atau dari membaca ayat yang kita baca tadi di Amsal, ada yang mau selain dibagikan yang mungkin mau menambahkan dari apa yang saya sampaikan. Enggak apa-apa, silakan. Kita kan baru sampai ini masih banyak loh saya membahas ini. Asik, 2 jam. Ya, silakan. Ibu-ibu yang mau menambahkan kan saya tadi coba membawa pemikiran kita, coba kita hubungkan dengan talenta. Ternyata kita menyebutkan kata pemalas. Kan gitu kan, hamba yang pemalas. Oke, Mami dia mau sudah pegang-pegang mic, silakan. Kalau mau menambahkan, ini jangan pegang-pegang mic, pernah ngomong. Kalau saya sebenarnya ada satu kejadian tadi yang mungkin saya mau bercerita karena kan kebetulan tadi saya pergi jaga tukang di toko untuk renov. Kebetulan Tuhan percayakan ada orang yang memberi tempat untuk berusaha. Jadi tadi kebetulan ada tetangga-tetangga kiri kanan akhirnya bercerita bersama. Terus ada sempat mengeluh karena kayak istilahnya namanya karyawannya itu supaya bagaimana ya kalau dapat bos itu janganlah terlalu pelit seperti itu. Nah ini masih berhubungan dengan tentang keuangan. Ya. Nah jadi di sini tadi sempat cerita-cerita sama-sama terus mengeluh atau bagaimana terus saya nasihati, oh iya benar kalau misalnya kita dipercayakan lebih dibandingkan orang itu harus memberkati. Kenapa? Saya bilang seperti itu sama dengan hal yang mengenai tentang keuangan. Bukan cuma kita bisa menabung saja untuk dirinya kita sendiri, tetapi menabung itu dalam kategori mungkin tidak dalam bentuk fisik uang, tapi mungkin dalam bentuk kategori menabung untuk memberkati orang istilahnya. Jadi istilahnya itu saya sempat bilang seperti ini, saya banyak belajar mungkin karena kalau saya banyak belajar dari Dedi dulu. Nah, ini orangnya royal sama orang. Dimanapun dia berada pasti orang di sekitarnya itu senang dan happy sama dia karena orangnya royal. Tapi tidak pernah dia berkekurangan. Saya lihat itu kebutuhan selalu terpenuhi. Bahkan saya sebagai istri sendiri, oh saya banyak belajar dari dia. Oke, saya ikuti. Kalau saya kan perempuan biasa banyak perhitungan. Oh pikir lagi toh, oh besok ini ada ini tercukupi kah atau ini. Tapi kalau dia tidak ada ini ada mungkin berkatnya segini, oh ini mungkin bisa spare sedikit ini, oh untuk bagiannya memang orang lain, untuk memang saya bagi, untuk memang saya berkati mereka. Nah di sini saya lihat, oh iya luar biasa Tuhan ya, sampai saya pikir-pikir, oh iya benar, kita itu memberkati orang istilahnya sama dengan mengembangkan juga mengelola yang Tuhan percayakan sama kita. Ya. Kalau kita memberkati orang lain saya yakin percaya berkat yang jangan mengharapkan orang yang sama yang kita bantu, tapi yang lain akan datang sama kita. Sama halnya dengan ini, saya tidak duga-duga ada orang yang mau, oke, rukonya yang misalnya kalau di situ disewa 1 tahunnya, itu ruko bisa 60 juta 1 tahun. Tapi ini dengan senang hati, ada orang yang langsung datang, Ibu, Bapak mau buka usaha, ada ruko saya yang bisa dipakai untuk kelola. Apa kebutuhannya kita akan bantu. Luar biasa enggak Tuhan? Luar biasa kan? Di situ saya baru berpikir, benar banyak yang hal saya dapat. Menabung bukan dalam bentuk yang kita simpan saja, tetapi menabung itu ada hal bagiannya orang yang harus kita salurkan. Dan menabung itu bukan cuma kita nikmati sendiri juga, tetapi ada orang yang terberkati. Dan Tuhan izinkan itu semuanya dan tidak pernah yang namanya kita memberkati orang itu kita akan menjadi kekurangan. Tapi kita akan berlimpah juga. Amin. Semua berkat itu Tuhan sudah atur. Dan dibilang kan kalau misalnya kita mengembangkan sama dengan yang tadi masalah tentang talenta, kalau dikasih 2 dikembangkan atau apa sama, saya ambil perumpamannya ini sama lah. Ketika kita dipercayakan Tuhan banyak berkat dan apa, kita memberkati orang lain, pasti itu akan berkembang dengan sendirinya dan memberkati orang lain semakin menjalar lah istilahnya. Bukan cuma kita dapat orang lain juga dapat memberkati orang lain dan kayak istilahnya seperti itu. Dan itu
saya anggap sebagai menabung dalam bentuk bukan keuangan yang harus di-skip, tapi intinya kita menabung untuk memberkati orang dan istilahnya apa ya, menabung untuk di atas juga lah istilahnya, bukan. Jadi tidak hanya berbicara mengenai masalah finansial itu, uang. tetapi saya menemukan ada kata yang menarik. Ini kalau bahasa orang ekonomi namanya investasi sosial. Tapi bahasa kita sih bukan itu, tetapi menabung untuk kerajaan surga. Ya kan bahasa rohaninya kan begitu. Kalau menabung untuk kerajaan surga artinya kita tidak mengharapkan apa-apa, tetapi karena kualitas karakter Kristus ada dalam kita, sehingga kita gampang memberi. Dan itu memang ada di spare gitu loh. Jadi memang ada di spare. Seperti gereja kita kan ada dana diakonia yang memang kita selalu spare untuk panti asuhan. Meskipun bukan panti asuhan yang sama-sama Kristen, tapi kita tetap spare, kita berikan. Nah itu kan harus terus jalan karena untuk dana diakonia dan lain sebagainya. Dan itu memang kan harus wajib gitu. Begitu ya, jadi. Iya, jadi tadi itu waktu saya cerita-cerita sama karyawan yang di sebelah, ya Bu, saya maunya seandainya bosnya saya bisa rasakan kenyamanan, dikasih nyaman untuk karyawannya seperti ini, jangan pelit karena namanya kan ini hubungan untuk jangka panjang ke depannya. Jadi dia cerita sambil dia bilang, oh seandainya bosnya saya itu beri kenyamanan, istilahnya kasihlah tempat untuk berbaring atau misalnya saat lebih lemburnya dibayarkan. Jadi pada saat kayak istilahnya begitu. Jadi saya bilang oh iya harusnya kita itu kalau mempunyai apalagi dia bilang apalagi uangnya banyak Bu, masa sama kita sudah bikin masak catering ini catering itu tapi tetap saja gajinya sama dengan pelayan, padahal di luar daripada itu pembicaraannya. Oh banyak saya tangkap dari hal itu, artinya saya bilang nanti salah satunya ya kalau kita pakai orang istilahnya jasanya begitu, berikan kenyamanan, orang itu pun pada saat sama-sama dengan kita kalau dia nyaman itu dia tidak segan-segan juga untuk menolong kita meskipun kita tidak suruh, pasti seperti itu yang saya dapat. Oh oke. Ya. Jadi mengelola di sini bukan hanya bicara finansial, tetapi bagaimana kita mengelola sumber daya manusia yang Tuhan percayakan kepada kita. Kan firman Tuhan, ini sama konsep yang tadi kita bicarakan di dalam talenta adalah kamu akan kehilangan apa yang kamu tidak bisa kelola. Kalau kita tidak bisa kelola uang kita, maka kita akan kehilangan uang kita. Kalau kita tidak bisa kelola sumber daya manusia yang Tuhan percayakan, maka kita juga akan kehilangan sumber daya. Gitu. Nah pasti Bu Maria pasti banyak ceritanya karena kan banyak menangani Anda juga karyawan. Silakan Bu Maria. Pengalaman kan apalagi dipercayakan untuk ini sama bosnya datang ya kemarin ya Bu ya? Iya. Oh iya. Yang selama ini saya 28 tahun itu kan. kerja. Sebenarnya anak-anak itu yang dorang maksudnya butuh itu sebenarnya pertama itu perhatiannya kita sebagai pemimpin. Apa yang mereka butuh itu kita mau dengar. Walaupun kadang ada juga sih yang menyingkirkan. Tapi kita sebagai leader harus tahu posisinya kita bahwa mereka itu butuh yang kita butuh kita. Itu saja sih sebenarnya. Selain itu pada saat kita mendengarkan mereka dan terutama itu kita harus kasih teladan lah. Kalau bilang jangan terlambat berarti kita harus tidak terlambat. Sebenarnya gampang, yang penting kita kasih teladan, mau mendengar, itu mereka sendiri itu tidak usah tidak usah kita teriak-teriak untuk merubah mereka. Pada saat mereka melihat teladan dan kita mau care sama mereka, maksudnya mengasihi mereka dengan benar, itu semuanya akan jalan dengan sendirinya. Jadi semua teman-temanku itu sudah lama semua di sana. Iya. Sama juga ya. Pasti di atas 10 tahun ya Bu? Iya, karena seperti saudara lah. Padahal Islam di sana kebanyakan. Iya, kebanyakan berbeda keyakinan dan ini. Iya, nah beda. Itu. Artinya kan mengelola sumber daya di situ sudah bagus. Karena orang mau ngikut lama itu jarang loh. Jarang loh orang mau ngikut lama loh. Maksudnya dan ya mohon maaf bukan ini, tapi itu bukan BUMN, bukan perusahaan-perusahaan besar loh. Tapi kalau orang mau ikut lama itu berarti kemampuan mengelola itu ada. Nah gitu. Dan juga pas-pasan. Iya. Walaupun gaji tapi kan
Ya itu dia. Iya, mungkin ada orang yang tidak mencari masalah uang saja, tetapi bagaimana mereka bisa nyaman kerja, bagaimana mereka bisa diperhatikan. Ada suatu prinsip yang harusnya gereja kita juga lakukan. Kalau orang mau kasih kita hatinya, maka berikan juga hati kita dulu. Gitu. Bagaimana cara berikan hati ya? Kita menjadi pendengar yang baik. Kalau misalkan dia mengeluh sesuatu dan memang kita punya kemampuan untuk membantu, why not kan begitu? Misalkan nih kan kalau Bu Maria kan sebagai kepala cabang lah, anggaplah seperti itu. Bisa menyampaikan ada keluhan dari bawah begini, bisa menyampaikan walaupun ini di luar kendali saya tapi saya bisa bantu untuk menyampaikan. Itu kan juga sudah bentuk perhatian sebenarnya. Nah hal-hal yang seperti ini yang dibilang namanya kemampuan untuk mengelola. Nah bayangkan kalau itu terjadi juga dalam keluarga kita bisa kelola dengan baik. Yang Tuhan sudah percayakan. Maka seperti yang saya kemarin 2 minggu lalu saya katakan, keluarga itu adalah komunitas terkecil. Ya, bukan gereja. Gereja itu kita hanya ketemu berapa sih? Seminggu kita cuma berapa sih ketemu? Ya kan? Tetapi pembentukan pemuritan yang pertama itu dilakukan di rumah-rumah. Dan tebak siapa yang paling sering berinteraksi sama anak? Bapaknya itu pasti jarang. Ibunya. Jadi ibu-ibu WBI ini adalah sebuah role model buat anak-anak untuk kemudian dia dimuridkan. Makanya kemarin saya katakan, ayo munculkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Supaya anak-anak kita semua melihat bahwa itu karakter Kristus. Nah begitu dia lihat karakter Kristus itu, at some point maksudnya pada suatu titik dia mungkin akan sama kayak kita, mungkin kelakuannya mungkin sama. Tetapi dia punya karakter kualitas Kristus itu ada dalam dirinya. Karena dia melihat juga dari kita sebagai orang tua karakter Kristus. Nah kalau sudah karakter itu keluar dari anak-anak kita maka ya mohon maaf gereja itu tinggal poles. Karena gereja nanti dia akan mendapatkan pengenalan tentang Tuhan secara ilmu pengetahuannya. Tetapi praktiknya kan dipelajari dari rumah. Dan untuk mempraktikkan itu, ibu-ibu butuh kasih karunia Tuhan, butuh hikmat dari Tuhan. Kenapa? Itu kemampuan mengelola. Gitu. Itu kemampuan mengelola. Ya kan? Tidak semua orang bisa mengerti akan hal ini. Tetapi ini rahasia yang besar. Yang malam hari ini kita pelajari sama-sama bahwa sebagai wanita Bethel Indonesia yang bersentuhan dengan anak yang tanda kutip ini anak ini yang seperti saya ceritakan kemarin umur 0 sampai 3 tahun dia itu menentukan gendernya. Saya ini wanita atau pria. Makanya kenapa ada LGBT kan jadi begini cerita LGBT itu. Yang kemarin kita seminar itu kita bilang gini, tidak ada sama sekali kelainan di dalam genetika yang menyebabkan LGBT. Jadi kalau ada orang bilang ini karena saya sudah dilahirkan begini, itu bohong. Itu tipuan iblis. Karena dia mau mengacaukan identitas orang. Sama seperti waktu Adam dan Hawa di pohon Taman Eden, kan dibilang, kamu mau seperti Allah. Padahal dia sudah seperti Allah. Iya kan? Dia gak perlu malu lihat orang telanjang berjalan-jalan sama Allah di Taman Eden. Tapi dikatakan kamu mau gak seperti Allah. Padahal dia sudah seperti Allah, dikaburkan identitasnya. Nah sama seperti itu LGBT. Ya kan? Dia ngomong, gua ini sudah begini dari lahir, Tuhan sudah tentukan saya begini. Walaupun saya ini tetapi saya sebenarnya wanita yang terperangkap dalam tubuh pria. Dan sebaliknya. Mereka akan bilang begitu. Nah kemarin yang kita seminar itu disampaikan jurnal-jurnal medisnya. Tidak ada sama sekali jurnal medis yang menyatakan bahwa gara-gara kelainan genetika orang bisa lalu kemudian jadi LGBT. Tidak ada sama sekali. Itu buatan, kalaupun ada itu jurnal ditantang kembali sama Dr. Andi dan itu bilang itu salah. Cara samplingnya salah, ininya salah. Makanya itu. Nah lalu apa kesalahannya? Itu tadi cuma 3 itu kemarin disebutkan. Ya pertama masalah keluarga. Di dalam keluarga, kemudian pergaulan. Dan yang terakhir karena tidak punya spiritualnya miskin. Gitu ya. Spiritualnya miskin, gak ada yang ngajari dia tentang Tuhan, gak ada ini. Nah itu. Nah tetapi yang paling pertama itu tadi, mulai dari keluarga. Nah, waktu itu saya sempat ngobrol sama Dr. Andi, dikatakan keluarga itu model pemuritan paling kecil. Makanya jangan remehkan keluarga. Di dalam keluarga lah. Anak-anak di gereja itu sebenarnya
Mereka cuma berapa sih ketemu di gereja. Tetapi mereka dimulai dari rumah itu harus sudah mulai dimuridkan. Makanya kan Ulangan berkata begini, perkatakan hukum Taurat ini siang dan malam. Tapi perhatikan, berjalan, tidur itu kan artinya apa? Dipraktekkan. Kan itu prakteknya. Perkatakan itu diajari secara verbal. Tetapi kemudian saat engkau jalan, tidur, bangun itu namanya dipraktekkan. Jadi jangan cuma ngomong tetapi harus juga praktek. Supaya anak-anak kita bisa melihat. Nah, menurut yang kemarin kembali ke LGBT 0 sampai 3 tahun. Anak itu dia akan menentukan dia ini laki-laki atau tidak. Identifikasi gender namanya dia. Di otaknya dia itu dia identifikasi gendernya. 3 sampai 5 tahun itu pembentukan sikap atau gender behaviornya. Dia mau kayak laki-laki kah, dia mau kemayu itu umur 3 sampai 5 tahun. Itu begitu ceritanya dari kemarin yang seminar LGBT. Nah, sekarang 3 sampai 5 tahun. Anak kita itu kebanyakan di sekolah minggu atau di keluarga? Di keluarga, bukan di sekolah minggu. Betul atau tidak? Kan gitu. 0 sampai 3 tahun. Anak sekolah minggu di sini, Pak, saya titipkan ini anak saya umur 3 tahun balita, tolong dititipin selama seminggu, nanti hari Minggu saya baru ambil. Kan enggak, kan kebalikannya. Kan gitu kan. Artinya memang pembentukan itu memang dari keluarga. Makanya banyak sekarang iblis itu menyerang keluarga. Karena kalau itu sudah rusak, maka gereja juga akan kewalahan. Kenapa? Karena gereja ingat, gereja hanya cuma ketemu seminggu 1 kali pun. Kalau tambah kegiatan pemuritannya paling itu. Kan kalau di gereja kan kita pelajari itu Tritunggal, Allah Tuhan itu 100% manusia. Itu kan pengenalan-pengenalan yang sifatnya teknis. Tapi bagaimana behaviornya? Nah ini juga harus punya kemampuan dari para wanita sebagai wanita yang bijak untuk mengelola. Betul apa betul ini? Ya, seperti itu. Jadi memang kemampuan mengelola untuk para wanita itu memang sangat dituntut. Dan itu tadi karena kenapa? Anak-anak itu bersentuhannya sama ibu. Gitu. Ya kalau sama kayak saya kan pengalaman saya kan yang paling pulang kantor dulu baru ini. Tapi kalau sama ibu kan bisa seharian. Bisa ini. Nah ini bukan melemparkan tanggung jawab kedua wanita, kedua orang tua punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sebenarnya bisa interchangeable, bisa diganti, bisa saling menopang, bisa saling membantu. Ya kan, tetapi pada umumnya wanita lah yang bersentuhan dengan para anak-anak. Itu makanya penting sekali para wanita untuk kemudian kita punya kemampuan untuk mengelola. Nah kita kembali lagi tadi ya masalah investasi sosial atau kemampuan untuk menabung kerajaan sorga. Bukan hanya yang kelihatan tetapi yang tidak kelihatan. Apa itu kebaikan kita kan. Mengasihi kita, saling mengasihi. Dan itu harus kita tampilkan dimanapun. Ya. Saya punya cerita, saya di kantor kan sudah pindah bagian. Saya bukan lagi di bagian yang lama, bagian yang baru. Nah di bagian yang baru itu pun sampai saat ini, saya kalau ke bagian yang lama pasti saya akan di welcome. Saya akan terima terus. Karena dimanapun saya ditempatkan Tuhan itu saya akan, itu tadi. Karena saya royal sama orang yang seperti yang dikatakan tadi. Ya, kadang-kadang memang begitu. Menabung secara investasi sosial. Investasi kayaknya kata-kata itu hanya kata-kata ekonomi ya. Jangan jadikan nanti harus ada returnnya, bukan itu. Kalaupun ada returnnya, bukan itu yang kita kejar, tetapi itu sebagai dampak karena kita lakukan itu. Jadi bukan itu yang kita kejar, tetapi yang kita kejar adalah itu tadi, karena ada kualitas Kristus, kita tidak kejar itu. Itu kan akan mengalir kalau kualitas Kristus itu ada dalam diri kita. Dia akan terjadi begitu saja, tanpa kita mau pikir, ini nanti gue diberkati balik gak sama dia, ini orang nanti ingat gak kebaikan saya, enggak. Kita kan gak pernah berpikir begitu, dan kita kan gak pernah pikir, nanti gue masuk surga gara-gara pahala gue banyak. Enggak kan kayak gitu. Tapi memang benar-benar karena kualitas Kristus yang ada dalam kita, sehingga kita bisa, itu tadi. Kemudian kita bisa memberi tanpa pun kita harus ini. Nah itu yang harus kita perhatikan. Nah investasi sosial gak mungkin bisa kita lakukan kalau kita egois, betul apa tidak? Dan bagaimana cara kita bisa tahu apa yang menjadi kebutuhan orang? Ini kan juga penting. Makanya kita punya nilai di gereja ini namanya empati. Sama-sama katakan empati. Empati itu merasakan apa yang orang lain rasakan. Contoh kayak tadi kan. Dia cerita sama kita nih. Coba waktu dia cerita kita coba berpikir kita jadi dia.
Misalkan kayak Bu Maria kan, ada yang cerita mungkin karyawan begini, Bu Gono, anak saya sakit Bu, sudah berapa hari ini mungkin Bu Maria akan bilang, oh ya udah, kamu mesti cutimu sisa berapa, kamu saya kasih izin deh. Mungkin sebagai kebijakan, sebagai yang ini, nanti kamu enggak usah saya potong deh uang makannya deh, enggak apa-apa, yang penting kamu urus dulu anakmu, gini. Yang kan sepanjang kan kita tahu nih, ini orang memang jujur, memang berkata apa adanya, dan kita tempatkan posisi kita. Coba deh, seandainya anak saya yang seperti itu, atau coba saya yang ada di posisi itu. Nah, dengan kita punya rasa empati itu, maka kita akan mudah yang namanya mengasihi. Dengan yang mudah namanya kita memberikan pertolongan. Nah, orang empati itu lawannya orang egois. Kalau orang egois kan gak mau melihat dari sudut pandang orang lain, pokoknya harus saya. Itu biasanya orang narsistik. Kan begitu kan? Orang narsistik. Lawannya dari orang empati adalah orang narsistik. Makanya penting sekali kita belajar, makanya saya kasih di gereja kita ada value yang namanya empati. Karena tanpa empati ini, merasakan apa yang orang lain rasakan, maka kita gak akan bisa seperti Yesus. Kan Yesus kan pernah berkata, apa yang kau ingin orang lain perbuat padamu, perbuatlah demikian. Itu kan empati. Nah, kita tidak mungkin bisa namanya punya investasi sosial kalau kita tidak pernah punya yang namanya empati. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Kapan kita harus mengeluarkan empati itu? Saat ada orang lain sudah mulai cerita keluhannya atau apanya. Yang penting ingat ya, notabene ya, harus kita tahu ini orang bisa dipercaya atau enggak. Jangan sampai dia bohongi kita juga kan, dimanfaatkan kan. Kita harus tahu ini orang bisa dipercaya atau enggak. Kalau memang orang ini bisa dipercaya, coba tempatkan diri kita sebagai dia. Nah, kalau kita bisa menempatkan diri kita di dia, saya kasih tahu begini, maka biasanya bantuan kita itu akan tepat sasaran. Tepat itu gini, misalkan gini, Bu, anak saya sakit, mungkin dia enggak butuh uang, tapi dia butuh supaya ada waktu untuk perhatikan anaknya. Benar enggak? Jangan sampai kita berpikir uang, oh butuhnya uang, enggak. Kadang-kadang orang bukan butuh itu loh. Kadang-kadang orang butuh supaya didengarkan, lalu kita coba posisikan. Oh, yang kamu butuhkan itu waktu buat anakmu, kau urus anakmu. Ya udah, minta izin aja. Mungkin dia mau minta izin takut. Kan begitu. Mungkin dia mau minta izin takut dipotong uang makannya atau gimana. Kalau kita buka pembicaraan duluan kan, udah nanti enggak apa-apa atau gimana, kasih kebijaksanaan, diskresi atau bagaimana, kan bisa seperti itu. Supaya dengan empati ini kita bisa tepat guna. Jangan sampai kita kasih uang, dia enggak pengen uang sebenarnya. Dia pengennya cuman itu. Atau ada orang yang hanya pengen didengarkan. Dia enggak punya, dia sudah tahu solusinya apa. Nanti dia ngomong panjang lebar, harusnya saya itu toh begini. Itu tahu Ji. Kan begitu kan? Ngapain lagi kok ngomong? Kan begitu. Tapi karena dia hanya pengen didengarkan. Yang kayak begitu kan semuanya apa yang kita berikan? Waktu dan telinga. Nah, kemampuan-kemampuan seperti inilah, kemampuan mengelola inilah yang harus semuanya kita miliki. Kalau kemampuan mengelola ini tidak mungkin orang pemalas, karena memang kemampuan mengelola ini dia harus punya sumber daya yang harus kita berikan. Waktu, tenaga, dan lain sebagainya itu harus kita keluarkan. Gitu. Dan tidak mungkin orang melakukan kemampuan mengelola ini tanpa yang ada didasari dengan namanya kasih. Nah, kapan kita bisa mengasihi orang? Saat kita tahu bahwa kita itu dikasihi sama Tuhan. Saat kita tahu bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita, bahkan pada saat kita pun masih berdosa. Saat kita tahu kita merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, berarti kita akan dengan mudah merasakan apa yang orang lain rasakan. Kan begitu, karena kenapa? Kita sudah dikasihi. Gitu. Oke. Silakan, ini masih ada lagi, masih banyak, tenang aja. Silakan siapa yang dari ayat 6 sampai dengan 11 dari apa yang kita bicarakan, siapa tahu ada sempalan-sempalan yang lain atau ada pemikiran yang lain yang Tuhan berikan di dalam pemikiran hati dan pikiran kita untuk kita bisa sharing sama-sama di Saraba ini. Vero mungkin ya, Vero tadi mau ngomong. Kalau saya tadi melihat persamaan dari gadis yang bodoh dan bijaksana sama pembacaannya kita tadi. Nah, akhirnya saya berpikir bahwa ternyata segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi ada waktunya kita untuk melakukan sesuatu, ternyata ada waktunya untuk kita tidak sempat melakukannya lagi. Kayak di perumpamaan gadis yang bodoh ini, mereka sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi pada waktu itu.
Ya. Iya, pintunya sudah tertutup, sudah tidak punya waktu lagi. Ternyata kita juga harus bijaksana mengelola waktunya kita. Kalau saya lebih berpikir bahwa apa yang saya lakukan pada saat mengelola waktu saya gitu. Jadi ada ternyata saat memberikan waktu untuk membaca Alkitab, untuk berdoa, untuk datang ibadah itu juga termasuk pengelolaan waktu yang baik menurut saya. Karena berapa lama saya membaca Alkitab atau berdoa atau datang ke gereja itu juga akan menentukan nantinya berapa lama saya akan bertahan di dalam badai. Bukan maksudnya berapa kali saya datang ke gereja, tapi ada waktu-waktu di mana saya harus spend time dengan Tuhan gitu. Membagi waktu dengan baik untuk benar-benar ada waktu dengan Tuhan gitu. Ini maksudnya gini Vero itu bukan hanya masalah intensitas datang ke gereja. Iya, bukan cuma berapa sering. Intensitas datang ke gereja juga mempengaruhi kualitas iman kok. Orang gak pernah datang ke gereja sama yang pernah datang walaupun gini dia datang ke gereja main-main. Tapi setidaknya kan dia datang ke gereja. Pasti minimal dari 10 dia ada tangkap 2. Mungkin hanya kan penerimaan orang beda-beda ya. Ada orang yang datang 10 kali ke gereja tapi penerimaannya baik. Dan dia taatnya lebih lama. Ada orang yang datang 10 kali, tapi karena dia kepala batu, mungkin dia cuma 2% atau 20% kan begitu. Ada berbeda-beda, orang punya perkembangan berbeda-beda. Tetapi setidaknya kalau orang sudah mulai rajin datang ke gereja, dengarkan firman, pujian penyembahan, itu juga tetap akan merubah hidupnya. Cepat atau lambat. Gitu, maksudnya begitu ya. Jadi kalau yang saya tangkap dari Vero itu ada waktunya. Nah, yang kita perlukan kalau dibilang ada waktunya, yang kita perlukan adalah ketajaman mengetahui kapan waktu Tuhan. Karena percuma kalau misalkan gini, kalau kita main membabi buta ya, padahal kan babi harusnya dimasak dan dibikin nasi goreng kan begitu, enggak ya? Jadi maksudnya gini, percuma kalau kita melakukan sesuatu membabi buta. Tetapi kalau kita punya ketepatan, oh ini waktu Tuhan nih, saya harus begini. Sama seperti orang menabur ya. Menabur itu butuh ketepatan dan butuh tahu di mana. Tidak bisa sembarangan. Betul tidak? Nah coba begini, makanya saya agak kurang setuju ya. Orang kita bagi-bagi di pinggir jalan itu saya kurang setuju. Karena bisa jadi kita melatih orang dia untuk malas. Akhirnya dia mengandalkan orang, nanti ada gitu orang bagi-bagikan di pinggir jalan. Betul enggak? Kadang-kadang kita itu begitu. Walaupun ketulusan hati kita, tapi kadang-kadang kita perlu mungkin menabur di tempat yang subur, yang kita tahu, oh ini tempatnya subur nih. Misalkan kita, kalau di panti asuhan kan jelas, anak-anaknya pun jelas dan lain sebagainya. Ini menabur yang tepat, walaupun nanti bukan ke kita, tetapi kan anak ini nanti bisa sekolah, bisa hidup, bisa apa. Itu kan tepat ya kan. Tapi kalau kita, mohon maaf nih kayak kita kasih di pinggir jalan orang gini-gini, ternyata kita melatih dia untuk malas. Apalagi yang mohon maaf kan kalau ada sering yang orang yang kadang-kadang dulu bilangnya, ya pokoknya yang hari tertentu kemudian ada belakangnya berkah gitu ya. Jadi orang kan sudah kepikiran pokoknya hari ini gue gratisan deh. Jadi dia akan terpacu untuk malas. Nah ini juga kita harus perhatikan. Waktu Tuhan itu waktu tempat itu harus kita punya ketajaman rohani di sana. Apalagi kalau misalkan masalah menabur ya. Menabur untuk gereja, menabur untuk orang yang misalkan Tuhan gerakkan kita untuk lu harus kasih orang ini sekian. Itu juga gak sembarangan itu. Itu kalau ada kayak begitu ibu-ibu sekalian, itu tuh subur sekali tanahnya berarti. Karena Roh Kudus yang gerakkan kan. Pernah kan ibu-ibu pasti di sini, ada yang pernah begitu kan. Mungkin siapa tahu ada ibu itu mungkin mau cerita Tuhan gerakkan sesuatu, akhirnya menabur. Gak tahu nih ya, gak terjadi. Tapi tahu ini dari Tuhan ini disuruh. Ada yang punya begitu pengalaman mungkin? Mage? Belum bersuara dari tadi. Silakan pegang mic-nya, ada mic-nya di situ. Nah, ada itu mic wireless. Nah, ya mungkin mau cerita kan? Pernah gak mungkin dikasih dorongan sama Tuhan untuk menabur? Dan itu dilakukan. Saya gak perlu tahu efeknya apa, tetapi kalau pernah silakan. Atau bisa sharing. Puji Tuhan. Saya mau sharing mengenai waktu. Iya. Mungkin yang pastor bilang tadi
menabur. Ada pernah saya ini terus saya menabur begitu, dalam hati saya itu kayak bagaimana ya? Harus pokoknya dorongan kuat gitu ya. Iya, saya menabur untuk orang itu, tapi kayak bagaimana begitu dia kayak bagaimana ya begitu. Iya. Terus itu orang itu dia nerima, terus dia kayak bagaimana, kayak berterima kasih sekali. Dia tidak sangka-sangka bilang saya mau tolong. Dan itu mungkin sesuai kebutuhannya mungkin. Iya betul, karena itu teman saya dari seberang, dia tidak sangka-sangka bilang saya mau kasih sesuatu untuk dia. Karena selama ini dia cerita bilang dia kan sudah bercerai dari suaminya. Terus tidak ada yang pernah keluarganya itu tidak memperhatikan dia. Iya. Pas itu hari saya enggak tahu kenapa saya tergerak begitu mau kasih. Dia akhirnya kayak bagaimana sekali sama saya. Saya yakin dan percaya itu bukan dari saya, tapi itu dari Tuhan. Ya. Yang menggerakkan hati saya untuk kasih ini untuk teman saya. Dan juga sampai sekarang dia kayak bagaimana sekali sama saya, meskipun saya itu tidak wajib mengungkit. Iya, tidak bilang enggak usah saya kan orangnya kalau ada sesuatu itu yang kalau ada sesuatu orang mau minta sama saya pasti kasih. Saya itu orangnya tidak pernah bilang tidak bisa bilang nolak. Tapi puji Tuhan sampai saat ini saya yakin dan percaya itu semua karena Tuhan yang menggerakkan hati saya, bukan karena saya pribadi, tapi itu semua karena Tuhan. Iya. Sekian dan terima Nah, kasih. itu yang saya bilang, saat kita punya kualitas karakter Kristus dalam hidup kita, melakukan seperti itu tuh pasti selalu ada dorongan. Dan itu tuh kayak tanah yang subur. Jadi tepat sekali gitu. Nanti dia akan tumbuh berbuah dan serius itu akan, mungkin dia nggak melakukan itu kembali sama kita, tetapi kebaikan itu akan terus jalan ke generasi selanjutnya. Nah, itu yang perlu kita tahu. Nah, kita harus punya kepekaan itu. Nah, kepekaan itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Karena kenapa? Kan tadi saya bilang gini, karena ada karakter Kristus dalam hidup kita. Bagaimana secara teknis karakter Kristus itu ada dalam diri kita? Itu karena Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Kristus. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, maka saya kasih tahu kita akan punya kualitas itu tadi untuk lakukan itu tadi, dan kita akan punya ketepatan waktunya. Silakan Bu Yetni, sudah ambil mic, silakan bicara. Terima kasih. Ini pengalaman saya waktu masih aktif, kan sekarang sudah pensiun. Saya dulu jadi jadi anak cacat, jadi pembina rohani. Jadi saya sering antar mereka kemana kalau ada undangan-undangan. Terus tapi mereka memang dapat makanan lengkap. Cuman kadang ada kebutuhan mereka yang tidak dipenuhi dari kantor. Jadi seperti yang yang mau jajan-jajan, biasa kan dari Manado atau dari Ambon, biasanya kan seperti itu. Jadi kalau saya karena ada rasa kasihan atau bagaimana, dorongan dari dalam untuk kasihkan mereka. Jadi saya kasih jadi biasa biar malam itu datang di rumah, Ibu saya bisa minta duitnya untuk apa? Saya mau makan Bu. Saya, oh iya silahkan, saya kasih. Terus sampai sekarang mereka sudah bertahun-tahun dikembalikan ke daerahnya Pak. Sampai sekarang itu mereka tetap telepon saya. Kasih ucapan selamat, ucapan terima kasih. Jadi saya bilang itu kesyukuran saya. Iya. Itu karena Tuhan. Betul. Iya, makasih. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Bu Yetni. Luar biasa. Itu karena kualitas Kristus ada di dalam Ibu Yetni, ada di dalam hati kita semua. Itu bukan dari kita loh, itu betul-betul karena pekerjaan Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Nah, kebaikan yang dari Roh Kudus itu beda sama kebaikan di luar. Makanya kita itu beda sekali sama orang-orang yang tidak percaya. Kalau orang percaya melakukan itu karena dia pengen cari amalnya. Dia pengen cari pahalanya. Kita melakukan itu bukan. Karena memang seperti yang Pak Denny Togas kemarin kan. Karena ada karakter Kristus dalam hati kita. Dan karakter itu dilakukan secara teknis oleh apa? Karena ada Roh Kudus yang ada tinggal dalam hati kita. Nah, makanya tadi bagaimana caranya biar kita tahu kualitas waktunya kapan. Ini Roh Kudus yang harus kita sering biar dia yang pimpin. Betul tidak?
Kan di dalam diri kita kan masih ada kedagingan kita. Tapi kalau Roh Kudus yang menguasai kedagingan kita, Roh Kudus itu kan Roh Allah. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk kita mulai menabur, kapan waktu yang tidak tepat. Percaya sama saya. Makanya penting sekali karena firman Tuhan, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya. Supaya kita bisa tahu ketepatan itu. Supaya kemampuan mengelola kita yang tadi itu kita bisa terus kembangkan. Kita perlu tahu itu. Dan itu untuk melatih itu saya kan selalu kalau bilang, gimana sih cara hidup kita dipimpin Roh Kudus? Hanya 2 kok. Baca Alkitab, ya kan? Berdoa. Berdoa itu termasuk dalamnya pujian dan penyembahan. 2 itu aja kok. Kenapa? Pada saat kita berdoa kita bicara sama Tuhan. Pada saat kita baca Alkitab Tuhan yang berbicara kepada kita. Cuman itu aja kok. Simple. Ya, nah Roh Kudus itu nanti akan menunjukkan stepnya. Ini waktu yang tepat. Ini yang cocok. Ini gak cocok. Ini yang cocok. Hidup kita dipimpin sama Roh Kudus itu namanya. Nah setiap kita hidup dipimpin Roh Kudus akan tunjukkan ini subur. Ini gak subur. Ini subur. Ini gak subur. Dia akan tunjukkan buat kita. Yang setuju katakan amin. Ya malam hari ini. Apalagi Vero? Ada lagi? Belum selesai tadi? Silakan. Poin ketiga dari kelima. Ada lagi? Saya melihat itu dari yang tadi Kak Esra bilang cerita tentang Yusuf waktu dia mengumpulkan. Nah sebenarnya berarti kita bisa belajar kalau waktu yang dikasih sama kita itu kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus kita akan mempergunakannya dengan baik untuk melakukan persiapan-persiapan. Ya. Tadi persiapan secara finansial, tapi juga ada persiapan rohaninya kita dalam membagi-bagikan, dalam menabur supaya saya sering dengar di sini dikatakan bahwa kalau orang mau menuai dia harus menabur. Ya. Kalau tidak ada taburannya bagaimana caranya dia akan mendapatkan sesuatu gitu. Itu prinsip kerajaan Allah yang berlaku secara umum dunia. Ya. Semua orang dunia ini karena begini ya. Jadi dengarkan ibu-ibu. Jangan kita kemudian memisahkan antara itu 2. Jadi kalau misalkan gini. Kok dunia kok lebih baik? Siapa tahu dunia ini tidak tahu bahwa prinsip yang dilakukan itu prinsip kerajaan Allah. Di luar sana orang melakukan prinsip itu tapi tidak tahu asalnya dari mana. Tapi dilakukan. Contoh misalkan prinsip tabur tuai kan sebenarnya prinsip kita. Mereka tahu itu, lakukan itu. Akan terjadi nggak kehidupan mereka seperti yang difirmankan? Terjadi walaupun mereka tidak kenal Tuhan. Kan begitu. Sama seperti misalkan, misalkan kalau kita mengerti mengenai peribahasa yang mengatakan bahwa waktu itu berharga. Ya kan, lalu kemudian di kantor kan akhirnya dipasangin absen dan lain sebagainya. Menurut saya itu bagus. Apakah itu cara dunia? Enggak, itu cara Tuhan. Itu adalah kualitas Tuhan yang ada di dunia sana yang menurut saya itu perlu kita ambil. Supaya orang juga disiplin di gereja, betul enggak? Dan kalau orang disiplin di gereja, pelayanan di gereja yang disiplin, itu kan sebenarnya bukan artinya nilai yang itu kita ambil di sini enggak. Itu nilai kerajaan surga yang ada di sana gitu loh. Orang enggak tahu. Alkitab sudah bahas itu, pergunakanlah waktumu dengan seksama. Ya kan gitu. Itu kualitas kerajaan surga. Cuman karena ingat, dunia ini dibangun atas dasar hikmat Tuhan. Jadi orang di luar sana yang melakukan prinsip firman Tuhan, dia nggak tahu ini prinsip firman Tuhan. Kita tahu. Jeleknya gereja itu gitu. Kita bilang, oh itu cara-cara dunia. Enggak, itu bukan cara dunia. Kadang-kadang itu hikmat Tuhan yang Tuhan ada di sana gitu loh. Tuhan kasih, itu cara-cara Tuhan sebenarnya. Cuman kita menganggap karena itu labelnya dunia, kita anggap itu cara dunia. Enggak. Kan begitu ya. Apalagi banyak kok hal-hal yang sebenarnya itu sebenarnya kualitas kerajaan Allah. Tetapi orang sana lakukan tanpa mereka tahu itu kualitas kerajaan Allah. Nah itu yang perlu kita lakukan, itu yang perlu kita ambil, kita bawa itu ke gereja. Bukan cara dunianya, tapi prinsip kerajaan Allahnya ada di sana. Yang mengerti katakan amin. Ya jadi jangan anti dengan sistem-sistem orang-orang melakukan di sana, enggak. Saya selalu percaya dan yakin. Dunia ini dibangun di atas dasar hikmat Tuhan. Karena firman Tuhan ada dikatakan itu. Ya, dan orang mungkin tanpa sengaja dia tahu. Kayak contoh kita yang kita belajar malam ini, mengelola.
Orang di luar sana nggak kenal Tuhan, tapi dia kelola dengan baik. Prinsip kerajaan Allah enggak. Prinsip kerajaan Allah, makanya dia bisa dia bisa kaya. Kenapa? Karena dia dikasih ability sama Tuhan. Contoh deh, pembalap. Pembalap dikasih kemampuan sama Tuhan, dia asah kemampuan membalapnya. Kemudian dia tajir melintir. Atau Cristiano Ronaldo deh. Bagaimana di pemain bola, bagaimana dia jaga fit tubuhnya, bagaimana dia jaga skillnya dengan baik. Kemudian dia sekarang pemain termahal. Menurut kita nih, itu prinsip kerajaan Allah enggak? Itu prinsip kerajaan Allah. Kenapa? Dia kelola baik-baik kemampuan dia bermain bola. Iya kan? Terus nanti kita bilang, wah kedisiplinannya ini orang dunia saja yang pakai. Enggak, itu prinsip kerajaan Allah yang ada di sana. Dan itu sudah tertulis sebenarnya di Alkitab. Kalau kita mau gali Alkitab lebih dalam ini, prinsip-prinsip itu ada. Sayangnya kan kadang-kadang kita itu kadang-kadang malas. Kita melihat itu enggak. Kita mulai sekarang itu harus mulai melek seperti itu. Gitu. Makanya jangan heran orang kaya kenapa? Karena dia sebenarnya melakukan prinsip kerajaan Allah. Tanpa dia tahu. Itu, tanpa dia tahu. Nah kita itu yang di dalam gereja malah bilang, itu cara-cara dunia, itu cara. Kan miris ya jadinya ya. Padahal itu prinsip kerajaan Allah. Makanya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menerjemahkan apa yang ada di Alkitab kayak kita nih belajar malam hari ini. Mengelola, oh ternyata mengelola itu luas. Yang tadi mengelola keuangan, mengelola apa. Terus bagaimana kita bisa melihat waktu Tuhan, ternyata itu luas. Gitu. Jangan sampai orang praktekkan di sana, kita hanya menjadi penonton. Berkat yang harusnya juga tersedia buat kita, jadinya orang lain yang menikmati kan begitu. Makanya kita belajar sama-sama dan saya bersyukur malam hari ini kita semua belajar. Ya saya lihat dari tadi mukanya serius banget saya kok ini. Udah mau diterkam aja tadi. Tama gimana Tama? Gimana? Vera? Udah? Set. Tama? Kamu belajar dari yang senior dulu ya kan. Agnes bagaimana Agnes? Ada yang mau ditambahkan silakan mau ngobrol. Silakan. Oh masih enggak? Siapa lagi nih yang, sudah semua yang berbicara ini ya. Bu Mary sudah juga ya. Atau ada yang mau dari ayat yang dibaca mungkin ada yang belum kita bahas sebelum kita mengakhiri. Kita ngobrol-ngobrol begini 1 jam lebih lah. Silakan langsung. Itu kan selama ini saya berprinsip bahwa malas itu adalah dosa. Ya. Itu benar atau tidak? Benar. Benar ya? Iya. Oh, berarti sudah pasti itu, malas itu sudah dosa. Iya. Karena saya berpikir itu kan di situ jahat dan malas. Berarti satu identitas. Iya. Berarti dosa. Malas itu jahat. Malas itu dosa. Bukan, kalau kan gini. Memang ada beberapa perbuatan, kayak misalkan gini. Hobi itu dosa atau enggak sih memancing? Enggak. Tapi bisa jadi dosa enggak? Bisa. Tapi kalau malas itu enggak. Malas itu langsung kategori dosa gitu loh. Malas itu langsung kategori dosa. Nanti coba, saya ada ayatnya kok. Yang bersamaan dengan apa kata pemburit itu loh. Sebentar saya cari dulu ya. Nanti lihat deh. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang pegikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini nanti kalau diterjemahkan lagi dalam bahasa lainnya itu ada kata pemalas di sana. Gitu. Nah, pemalas itu bisa menghasilkan dosa-dosa yang lain. Bisa jadi orang kikir enggak? Bisa. Jadi orang egois bisa enggak? Bisa, dia memikirkan diri sendiri kan. Orang malas kan begitu. Pasti lihatin aja, orang malas itu pasti dia akan pikirkan dirinya sendiri saja. Gitu. Dia gak akan pikirkan orang lain. Orang malas juga itu, kita ketemu orang malas. Ya mohon maaf nih, kalau orang pemalas yang ada tidak di sini ya, maksudnya orang-orang yang ada di pelosok di kampung, pasti pemabuk juga. Betul atau tidak? Orang pemalas itu karena kerjanya, ya kan? Mabuk-mabuk aja kan? Betul tidak? Orang kemarin yang dibahas sama Vero, orang yang pernah mencuri, hendaklah ia bekerja dan apa? Khotbahmu minggu kemarin? Dan menghasilkan supaya bisa dibagikan kepada orang. Di sini ada kata pencuri juga di dalam 1 Korintus 6 ayat yang 9 sampai dengan 10. Itu juga. Supaya orang itu jangan jadi pemalas, dia harus bekerja supaya pandangan apa yang didapatkan bekerja dia bisa memberikan kepada orang
orang lain. Orang yang mencuri hendaklah ia berhenti mencuri. Kan begitu kan ayatnya kan? Jangan mencuri lagi. Di ayat 10 ini ada kata pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu. Orang nipu kenapa? Kebanyakan. Karena dia malas kerja. Benar gak? Iya kan? Benar ya Bu ya? Jadi di belakang dibalik kata-kata pemfitnah, pemabuk, kikir, pencuri dan lain sebagainya ada satu kata yang muncul yang ada semua. Apa itu? Pemalas. Iya, betul atau tidak? Coba lihat aja fakta-fakta di samping sebelah-sebelah kita nih. Ya kan? Itu kan muncul-muncul itu karena satu kata itu, pemalas. Makanya orang pemalas gak mungkin jadi orang bijak. Karena itu dua hal yang betul-betul berlawanan. Gitu. Nah kita dituntut, mari kita jadi orang yang bijak. Orang pemalas tidak banyak temannya. Iya. Iya. Ya, jadi malam hari ini saya rasa kita semua dapat banyak ya, kita sama-sama. Kenapa kemudian kita malam hari ini dengan format seperti ini? Karena dengan format seperti ini kita ternyata lebih santai dan kita dapat menerima lebih banyak kan begitu ya dari apa yang kita baca, dari apa yang kita jelaskan. Memang ini porsinya kebanyakan saya ngomong dulu supaya nanti 3-4 bulan lagi kita bikin begini lagi, saya harapkan ibu-ibu yang lebih banyak ngomong gitu ya. Jadi saat kita membaca ayat gitu minta Roh Kudus terangi. Poin-poinnya apa? Sebenarnya masih ada poin lagi yang di sini, yaitu yang dari tadi Amsal itu, cuman kayaknya waktunya tidak cukup. Soalnya ada poin satu lagi yang sebenarnya juga baik untuk kita bahas, yaitu apa? Coba lihat perhatikan ayat yang ke-7, Amsal 6 ayat yang ke-7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Artinya apa? Gak perlu diawasi. Berarti orang ini, orang yang bijak itu orang yang punya inisiatif. Iya, orang punya inisiatif dan tanggung jawab. Kan kalau orang, kan misalkan nih ada orang yang rajin kalau ditungguin, dilihat-lihatin, ada orang rajin. Itu kan enggak punya tanggung jawab ya kan. Ada juga orang yang harus dikasih tahu, ini begini-begini, itu orang enggak punya inisiatif. Nah ini ada value lagi yang kita belajar, namanya inisiatif. Ini kalau di ground-ground yang anak-anak muda dan ini kita belajar juga mengenai tadi itu inisiatif itu. Gitu. Nah, cuman kan ini waktunya sudah jam segini, saya rasa next time ya kan kita akan bahas lagi mengenai apa sih itu inisiatif dan jangan sampai, makanya saya katakan inisiatif itu di dunia luar sana, di perusahaan. Orang yang punya inisiatif itu gajinya tinggi gak? Pasti gajinya tinggi, pasti disukai sama atasannya, betul tidak? Nah sekarang kalau kita, nggak usah lah kita, kalau kita punya orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang inisiatif dan lain sebagainya, pasti kita senangkan. Itu bukan cara dunia loh. Inisiatif itu bukan cara dunia, tetapi ada di firman Tuhan. Orang dunia pakai. Kan gitu kan. Makanya jangan sampai kita gini. Kita teman kerja atasan. Teman kita ini orang gak percaya Tuhan. Tapi dia inisiatifnya tinggi. Habis itu kita yang gak punya inisiatif iri sama dia. Terus kita marah sama Tuhan. Tuhan kenapa dia cepat promosinya? Baru saya kan anak Tuhan gini-gini. Tuhan kan ngomong kamu gak punya inisiatif. Loh Tuhan memang gak diajarin? Lah kan firman Tuhan ada, kamu baca ada kata inisiatif seperti ini semut. Dia nggak punya siapa? Nggak punya pemimpin, nggak ada yang ngawasin tapi punya inisiatif. Diberkati Tuhan nggak? Ya diberkati Tuhan. Lah kamu nggak punya inisiatif gimana? Kan begitu kan? Nah jangan sampai banyak nilai-nilai yang ada di luar sana yang sebenarnya itu nilai-nilai kerajaan Allah yang Tuhan mau kita pakai atribut itu tetapi ada di luar sana. Lalu kita cap itu cara dunia. Enggak. Nah itu kita harus, makanya saya sekali lagi di gereja kita itu kita betul-betul cari value-value yang kerajaan Allah punya dan kita pakaikan semua sama kita punya jemaat. Supaya jemaat kita di tempat ini betul-betul jadi generasi terang. Dan saya sudah rasakan yang namanya kalau kita punya inisiatif di tempat kerja manapun kita disukai orang loh. Betulan, benar ya Bu ya? Ibu punya pegawai kalau punya dia inisiatif tinggi. Pasti senang sama dia. Pasti akan percayakan dia tanggung jawab yang lebih. Iya kan? Apakah itu cara dunia? Enggak. Itu adalah nilai kerajaan Allah yang ada di sana. Dipraktikkan sama orang-orang gak tahu. Gitu.
Ya, cuman itu kayaknya waktunya sudah hampir jam 9 ya kan begitu kan. Jadi saya rasa kita juga sudah banyak belajar, nanti kalau kepenuhan juga nanti lupa gitu. Tapi nanti silakan rekamannya yang ini nanti boleh dilihat lagi, akan ditayangkan secara premier di Sabtu subuh pagi, akan ditayangkan secara premier Sabtu subuh di acara program kita Saraba, dan kemungkinan besar akan di radio-radio yang terafiliasi sama Yaski. Jadi masuk ke radio juga. Kalau nggak salah sih Harmoni FM yang punya Takalar itu siaran kita juga disiarkan di sana. Di Harmoni FM Takalar lah kalau nggak salah. Nanti disiarkan di tengah malam, nggak masalah kan, mau berapapun, mau tengah malam, yang penting kan disiarkan kan gitu kan. Dan kita nggak usah ngapa-ngapain kan gitu. Siapa tahu di tengah malam ada orang lagi putus asa, didengarkan kita lagi ngobrol mengenai kerajaan Allah, mengenai firman Tuhan. Dia bilang, oh iya ini dari gereja kan begitu kan, ini kok dari iman yang mana ini, ya, kan gitu. Biasa orang cari Tuhan, Tuhan bisa mempertobatkan orang dengan cara apapun. Kita hanya siapkan apa yang alatnya, kita siapkan apa yang Tuhan berkenan buat dia, nanti biar Tuhan yang melakukan sisanya kan begitu. Karena saya yakin bagian kita ada, bagian Tuhan ada gitu kan gitu ya. Jadi baik, ada lagi mungkin yang mau terakhir menutup perbincangan kita malam hari ini. Luar biasa malam hari ini WB, kita kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Semuanya kita bisa sharing, kita bisa cerita ya gitu. Nanti saya harapkan yang pertemuan-pertemuan berikutnya yang kalau kita memang sudah diberitahu kita akan Saraba, nanti kita bisa mengelaborasi ayat-ayat yang ini. Karena ini kan masih sekarang memang sengaja saya masih pandu secara full. Ini panduan, saya memandu itu 75%, ibu-ibu itu 25%, artinya ibu-ibu tinggal saya tanyakan gini, nanti saya harapkan ke depan kita 50-50. Jadi Pak saya dapatkan dari firman Tuhan ini, itu begini, gitu. Supaya kalau saya khotbah hari Minggu itu saya banyak buka ini, banyak pemahaman yang saya dapatkan begitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, inilah nanti kita akan membahas tentang menabung versus boros di hari Minggu. Tapi ibadah hari pertama itu Pak Basuki. Itu Pak Basuki, saya ibadah hari kedua, ibadah hari ketiga Pak Peter nanti akan membahas. Jadi semuanya saya yakin membahasnya secara komprehensif dan sesuai dengan apa yang Roh Kudus taruh dalam hati setiap pembicara. Oke? Baik. Sekali lagi silakan kita tutup dengan pujian, lalu kemudian nanti kita akan tutup dengan doa. Nanti silakan ditunjuk saja ibu-ibu yang siapa yang akan berdoa nanti. Ya, jangan saya terus ya, saya tutup saja dalam doa. Nanti berkat doanya ke saya, gitu ya. Sebentar saya nyalakan dulu ini. Iya, ya, saya harapkan ibu-ibu ini tidak bosan dengan format kita yang seperti ini, karena saya itu rindu begini ya, semua jemaat di GBI itu punya kemandirian membaca Alkitab, punya kemandirian untuk menggali firman Tuhan, punya kemandirian itu, lalu kemudian bertemu dengan saya kita diskusi. Ya saya lebih suka begitu, ketimbang harus Gembala memang ada kasih makan, dari versi saya ada, tetapi kemandirian secara pribadi mengenal Tuhan melalui pembacaan Alkitab juga itu penting buat kita sendiri secara pribadi. Yang setuju katakan amin. Ya, makanya saya senang kalau misalkan kita ada diskusi-diskusi seperti ini yang sifatnya seperti ini. Oke, baik, kita akan silakan nyanyinya apa? Puji Tuhan, sebelum kita menutup Saraba kita hari ini, saya juga mau menyampaikan sesuatu. Ternyata persiapan kita kalau bertemu dengan waktu Tuhan itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, bagi kita semua para wanita, saya percaya kita semua diberikan waktu oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang bisa kita persiapkan untuk hari ini, bahkan untuk di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita nyanyikan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan
siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Doa penutup nanti disampaikan oleh Ibu Mary. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang menaikkan pujian syukur kami atas segala kasih setia-Mu, Amin. atas kehadiran-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang datang bagi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, menuntun kehidupan kami, memampukan kami untuk menggali potensi yang ada dalam diri kami. Untuk kami kembangkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bukan menjadi pemalas, tetapi orang-orang yang bijak dalam menjalani hidup yang Tuhan masih izinkan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah membawa kami menserikan firman-Mu bagi kami. Engkau kembalikan pengurapan-Mu bagi hamba-Mu Amin. Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih heran lagi Tuhan. Hikmat marifat daripada-Mu Tuhan menjadi milik hamba-Mu. Dimanapun dia berada Tuhan, melayani Engkau, berdiri Tuhan. Mujizat-Mu terjadi atas kehidupannya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Apa yang dikerjakan, dilakukannya berhasil karena Tuhan. Dalam pekerjaan sebagai abdi negara, Engkau memberkatinya. Amin. Dalam sebagai gembala di tempat ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mengurapinya. Biarlah membawa kami jemaat-Mu menjadi jemaat yang berkenan kepadamu Tuhan. Membawa kami lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga kami jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang memancarkan kasih karakter Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati pekerjaannya Tuhan, berkati rumah tangganya, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Begitupun kami, wanita-wanita-Mu Tuhan. Engkau memberkati kehidupan kami, pimpin kami Tuhan. Sebagai seorang wanita, sebagai pendamping suami Tuhan. Sebagai anak muda, sebagai wanita. Biarlah Tuhan memampukan kami. Amin. Untuk kami lebih lagi Tuhan. Membawa kehidupan kami, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus menguasai kehidupan kami, memimpin kehidupan kami, sehingga kehidupan kami, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang sangat baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Pakai wanita-wanita-Mu di tempat ini Tuhan, menjadi wanita-wanita cakap dan berdampak bagi orang-orang di sekeliling kami, khususnya dalam keluarga kami, Amin. dalam rumah tangga kami Tuhan. Kami menjadi teladan bagi anak-anak kami, bahkan keluarga kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami memancarkan karakter Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, dia berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Jikalau dalam kehidupan kami Tuhan, sering mendukakan Engkau, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, biarlah kehidupan kami, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Malam yang melimuti kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pimpin kami, sertai kehidupan kami. Sebentar kami akan bercerai-berai dari tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau pimpin kami dalam perjalanan kami. Dalam mengendarai kendaraan Tuhan. Biarlah Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Malaikat surgawi memagari kehidupan kami. Kami tiba di rumah kami dengan masing-masing. Di sana kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bercerai-berai Tuhan. Tapi Engkau satukan kami, berikan kami roh kesehatan Tuhan untuk selalu menopang di dalam doa, mendukung dalam doa kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sehingga ke jemaat kami, jemaat yang sungguh-sungguh saling mempedulikan. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi pimpin kehidupan kami, tuntun kami Tuhan. Karena kami tahu kami adalah manusia biasa, manusia dari debu tanah adanya. Tapi Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu. Yes. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang sangat baik, Allah yang sangat mengasihi kehidupan kami, Allah yang setia bagi kami. Amen. Sekalipun kami tidak setia Tuhan, tapi Engkau setia bagi kami. Amen. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Dan kami tahu, kami pegang firman-Mu, bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Amen. Sekali-kali tidak akan membiarkan kami, tetapi Engkau selalu menyertai kami. Dan kami mempercayai Engkau Tuhan, bahwa Engkau Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Pimpin kami, kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah hati dan mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Bawa hidup kami untuk semakin intim dengan Engkau. Sehingga kami peka mendengarkan suara-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari kita angkat tangan kedatangan kita sebelum kita terima berkat dari Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan kami yang tidak bisa hadir malam hari ini. Yang mungkin mereka dalam keadaan sakit. Atau mereka, keluarga mereka yang sedang sakit, anak mereka, suami mereka sedang sakit. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi malam hari ini juga. Mungkin juga ada yang akan menyaksikan siaran ini atau mendengarkan siaran ini. Engkau yang sedang sakit, ada sakit penyakit menyelimuti. Mungkin kau boleh pegang bagian yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi saat kau mendengarkan doa ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat Saraba ini Tuhan. Mari kita angkat kedatangan kita. Terimalah berkat damai sejahtera. Dan biarlah engkau berjalan dalam anugerah Allah. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus. Sampai dengan kedatangan Yesus kedua kalinya. Menjemput kita semua. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Amin.